bagai emas yang murni, Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya Yesus. Kami katakan kami akan cinta Engkau Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari, betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih Bapa sentuh hatiku,
kasih Roh Kudus. Kami mengimani, mengamini lagu ini ya Bapa, bahwa kasih-Mu tiada pernah berhenti sedetik pun dalam hidup kami. Tuhan, pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun dari tahun 2022 sehingga kami menginjak di tahun yang baru ini 2023. Kasih Tuhan tidak pernah berhenti sedetik pun bagi kami kaum pria yang ada. Tuhan, malam hari ini ibadah perdana kaum pria, kami akan menikmati kasih-Mu, menikmati kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan akan kami sampaikan Tuhan, yang biar Tuhan di situ semua karena kehendak Tuhan, semua karena hikmat dari Tuhan. Dan biar Tuhan firman sementara yang kami terima boleh menenangkan hati Tuhan dan memberi kekuatan dalam kehidupan kami kaum pria yang ada untuk bekal kami menginjak di tahun yang baru ini bersama keluarga kami, bersama anak cucu menantu kami, berjalan bersama dengan Tuhan seiring dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami semua Tuhan, dan percaya Allah Immanuel ada bersama dengan kami. Bersyukur kepada Tuhan, kami sambut firman malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak-bapak yang kasih oleh Tuhan. Tak lupa malam hari ini kami ucapkan selamat hari Natal, selamat tahun baru, walaupun terlambat tapi tidak ada kata terlambat. Puji Tuhan, Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, tidak terasa kita sudah menginjak di tahun 2023 ya. Kesempatan yang malam hari ini mari kita pergunakan sebaik-baiknya untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak-bapak dikasih oleh Tuhan, mari kita akan buka kebenaran firman Tuhan malam hari ini di dalam kitab Rut 1. Di dalam kitab Rut 1, kitab Rut 1 ayat 1 sampai ke 6. Saya akan bacakan demikian kebenaran firman Tuhan, Rut 1 ayat 1 sampai ke 6. Rut dan Naomi, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di sana di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Puji Tuhan, pembacaan firman Tuhan malam hari ini di mana di dalam kitab Rut pasal 1 ya. Bapak-bapak dikasih oleh Tuhan, di mana bercerita di sini adalah Elimelek dan istrinya Naomi, anaknya 2, Mahlon dan Kilion. Mereka hidup di Bethlehem. Nah, satu ketika Bethlehem mengalami kekeringan, kelaparan yang luar biasa. Kemudian Elimelek mengambil keputusan untuk keluar dari Bethlehem. Mereka pergi ke daerah Moab. Nah, Bapak-bapak dikasih oleh Tuhan, kadangkala dan apa yang terjadi, saya teruskan, apa yang terjadi di Moab, ya, mereka sudah menetap di sana 10 tahun, tetapi Elimelek mati, dan disusul kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Bapak-bapak dikasih oleh Tuhan, terkadang ini Elimelek ternyata telah mengambil keputusan yang salah dalam menghadapi situasi atau keadaan seperti itu. Dia mengambil keputusan yang salah. Mungkin bagi dia sudah kita pergi ke sana aja, ya. Karena kita nggak mungkin di sini terus, ya. Kita menetap di Bethlehem dan kita akan mati. Nah, kemudian dia pergi dan istri dan anaknya dibawa pergi ke Moab. Nah, ternyata di Moab juga mengalami kematian sama, ya. Kita tahu bahwa Bethlehem adalah rumah roti dan Moab adalah bangsa yang bangsa bukan pilihan Tuhan. Moab ini adalah dari usulnya adalah dari anak Lot yang mereka berbuat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka anaknya dihamili oleh Lot. Yang pertama melahirkan
Moab ini. Kemudian kedua adalah di sini dikatakan yang kedua dia anaknya yang sesama bukan pilihan Tuhan ya. Nah, Bapak-bapak dikasih oleh Tuhan, Moab ini adalah bangsa yang dibenci oleh Tuhan, dan juga Bethlehem atau Israel itu tidak akur itu loh dengan bangsa Moab ini. Nah, tadi yang kedua adalah Amon ya, Moab dan Amon. Nah, ini adalah hasil hubungan dari anak dan ayah, hubungan yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Nah, Bapak-bapak di sini, Elimelek mengambil keputusan yang salah. Dia pergi ke daerah Moab. Moab adalah di sana ada banyak berhala, di sana banyak penyembah berhala. Nah, sedangkan di Bethlehem mereka sudah hidup tentram di sana dan ada masalah, kelaparan, kekeringan di sana. Dia ngambil keluar dari Bethlehem pergi ke Moab. Nah, kita tidak tahu, Bapak-bapak, mungkin dalam kehidupan kita juga mengambil keputusan yang salah. Dalam situasi dalam ekonomi kita sudah mungkin seret, ekonomi kita sudah nggak baik lagi. Kita mengambil keputusan yang salah. Kita bukan berserah kepada Tuhan, tapi kita ambil jalan dengan kehendak kita, sesuai dengan kehendak kita. Ya, nah akhirnya apa? Terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, Bapak-bapak dikasih oleh Tuhan, kita akan belajar beberapa hal di sini. Apa yang tidak boleh dilakukan, tetapi dilakukan oleh Elimelek. Ya, apa yang tidak boleh dikerjakan dalam situasi seperti ini yang tidak baik, ya, situasi yang tidak terkendali, ya, segala sesuatu mungkin ekonomi dan segalanya tidak baik situasi saat itu, ya, apa yang tidak boleh kita lakukan, tetapi dilakukan oleh Elimelek. Yang pertama, Elimelek sini dia menjadi takut. Elimelek takut, ya, saat terjadi kelaparan dia takut, menghadapi situasi seperti itu dia takut. Takut apa? Anaknya mati, istrinya mati, dia juga mati. Ada timbul ketakutan, kekhawatiran, dan itu manusiawi. Ya. Demikian juga kita, mungkin kadang kita juga merasa takut situasi seperti ini. Dikatakan di tahun 2023 ada resesi, ada apa. Ya, kita merasa takut. Ya, tetapi ketakutan itu jangan sampai menghalangi hidup kita untuk dekat kepada Tuhan. Tetapi mari tetap terus dekat kepada Tuhan. Ya, andalkan Tuhan terus. Oleh sebab itu, karena ketakutan manusia, karena ketakutan kita, firman Tuhan selalu berkata, jangan takut. Jangan takut. Ya, di dalam Alkitab tertulis 365 kali kata-kata jangan takut. Berarti itu dan setiap hari, 1 tahun itu adalah 365 hari. Jadi setiap hari Tuhan menjamin hidup kita. Katakan jangan takut. Ya. Jangan takut. Terkadang memang kita sebagai manusia, kita sebagai kepala rumah tangga ada ketakutan, ada kekhawatiran manusiawi. Tetapi jangan sampai ketakutan, kekhawatiran itu menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Ya, ketakutan itu ada. Nah, contoh ketakutan ini adalah bangsa Israel. Di mana bangsa Israel mereka keluar dari Mesir, ya, mereka keluar dari Mesir dalam perjalanan mereka di padang gurun, ya, mereka berjalan. Nah, suatu saat sampai mereka di tepi laut, ya. Nah, dan Firaun dan tentara yang mengejar mereka. Ada ketakutan, di depan ada laut, ya, di kanan kiri ada padang gurun, ya, di belakang ada tentara Firaun. Mereka ketakutan, ya, ketakutan. Itu dirasakan oleh atau dialami oleh bangsa Israel. Padang gurun di depan mereka, di pada kanan kirinya, di depan ada laut, ya. Kadang-kala juga hidup kita mungkin seperti itu, ya. Di depan kita ada masalah, di kanan kiri juga ada masalah, di belakang kita ada masalah. Ketakutan melanda hidup kita. Nah, Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai ketakutan itu seperti yang saya katakan tadi, jangan sampai menghalangi hubungan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, jangan takut, ada jaminan Tuhan. Jangan ada jaminan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita tetap terus membaca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, ya, pertolongan Tuhan. Nah, yang kedua yang dilakukan atau yang dialami oleh Elimelek ini, meninggalkan Tuhan. Dia meninggalkan Bethlehem yang adalah rumah roti.
Ada memang saat itu bencana, ada saat itu ada situasi yang tidak baik, kelaparan, kekeringan, ya. Tapi dia tinggalkan itu. Dia tinggalkan Bethlehem dan pergi ke Moab. Memang kejadian di Moab memang dia hidup selama 10 tahun, mungkin dia enjoy saja. Tapi setelah itu mereka mengalami kematian. Elimelek mati, kemudian Mahlon dan Kilion anaknya juga mati. Ya, ada dampak dari apa mereka meninggalkan Tuhan. Bapak-bapak dikasih oleh Tuhan, dalam kita menghadapi situasi seperti ini tadi, ya jangan kita tinggalkan Tuhan. Kita tetap terus ada bersama di dalam kasih Tuhan, di dalam kemurahan Tuhan. Tetap terus andalkan Tuhan. Karena apa dampaknya kita meninggalkan Tuhan itu luar biasa, Bapak-bapak. Contohnya itu ada di dalam di mana anak itu Lukas, ya Lukas 15 sampai 16, anak itu yang minta hak kesulungan haknya, ya dia pergi, anak bungsu, ya dia pergi meninggalkan bapaknya, dia minta warisan kepada bapaknya. Setelah dia mendapatkan warisan, dia pergi, dia tinggalkan bapaknya, dia tinggalkan ke daerah, ya ke suatu kota, mereka berfoya-foya, hidup tidak berkenan kepada tidak sesuai dengan Tuhan, ya. Nah, kemudian satu saat dia mengalami kemiskinan, hartanya habis, ya segala-galanya habis, warisan yang diterima dari bapaknya habis, ya habis. Nah, sehingga untuk dia makan saja sampai makanan babi itu loh dia makan, ya sampai untuk karena apa? Karena dia mengalami harus dikatakan sudah kere, yes. Katakan gitu, sampai makanan babi dia makan. Nah, satu saat dia timbul terbesit dalam pikirannya, mengapa aku di sini seperti ini? Sementara bapakku di sana dia banyak hartanya, banyak makanan berlimpah, ya. Dia sadar. Kemudian dia mengambil keputusan untuk pergi kembali kepada bapaknya. Demikian juga yang dilakukan oleh Naomi, ya. Naomi dia mengalami setelah dia merasakan kehilangan segala-galanya di daerah Moab, tidak bisa berbuat apa-apa. Dia ingat, dia sadar, dia kembali ke Bethlehem, ya. Karena dia mendengar, dia mendengar Tuhan memelihara umatnya ada di Bethlehem, ya. Kekeringan atau kelaparan sudah lalu, ya. Tuhan sudah memulihkan keadaan sehingga Bethlehem sudah kembali normal. Bethlehem sudah diberkati kembali oleh Tuhan sehingga Naomi mengambil keputusan untuk kembali. Demikian juga bapak-bapak, mari kita saat kita mengambil keputusan yang salah, ya kita kembali kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan, ya. Keputusan yang salah itu, ya yang saya katakan tadi, ya mungkin ya karena kita sadar, kita merasa takut, kita khawatir, kita sehingga refleks mengambil keputusan yang salah. Tapi saat firman Tuhan malam hari ini, mari kita sadar kembali kepada Tuhan, ya minta ampun kepada Tuhan. Karena kita sebagai imam kepala rumah tangga, tanggung jawabnya besar, Bapak-bapak. Ya, tanggung jawabnya besar. Selain kita mencari nafkah, kita juga boleh dikatakan menjadi contoh bagi anak kita, bagi istri kita, ya bagi cucu-cucu kita. Kita menjadi contoh. Berkat berat. Tugas kita sebagai imam, sebagai kepala rumah tangga. Oleh itu mari, saat kita mengambil keputusan yang salah, kita minta ampun kepada Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan adakan pemulihan yang luar biasa. Nah, bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, kemudian hal apa yang harus kita lakukan? Kalau yang tadi yang dilakukan oleh Elimelek, dia merasa takut. Kemudian dia tinggalkan Tuhan, dia tinggalkan Bethlehem. Nah, hal apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi dan situasi seperti ini adalah tetap mempercayai Tuhan dalam segala keadaan. Tetap ya mempercayai Tuhan dalam segala keadaan, apapun yang keadaan yang terjadi. Contohnya adalah 12 pengintai. Ya, 12 pengintai. Dia pergi ya mengintai di daerah Kanaan. Di sana memang fakta membuktikan banyak raksasa atau penduduknya yang tinggi-tinggi, besar-besar, ya, yang pokoknya mungkin bagi bangsa Israel tuh nggak mungkinlah kita mengalahkan mereka. Fakta keadaan seperti itu.
Ya, 10 pengintai menyampaikan kepada Yosua dan kepada bangsa Israel bahwa keadaan Kanaan seperti ini, ya, seperti ini, ya. Lebih baik kita menyerah, kita nggak mampu lah kita mengalahkan mereka, ya, kita nggak mampu. Ya. Fakta memang seperti itu. Tetapi Yosua dan Kaleb dia tetap memberi semangat kepada bangsa Israel. Kita pasti bisa mengalahkan mereka. Kita pasti bisa masuk ke tanah Kanaan dalam keadaan apapun, ya, karena kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Allah yang dahsyat, ya. Memang situasi, keadaan, fakta memang seperti itu. Tetapi Yosua dan Kaleb dia menguatkan bangsa Israel. Kita tetap maju, ya. Kita jangan mundur, ya. Kita tetap maju karena kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Allah yang dahsyat. Sehingga faktanya mereka bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Mereka kalahkan penduduk tanah Kanaan ini. Ya, karena apa? Karena Tuhan beserta. Kita tetap terus percaya Tuhan dalam segala keadaan. Memang fakta Bapak-bapak yang kasih oleh Tuhan. Seperti situasi seperti ini sudah enggak menentu, ya. Ada rasa ketakutan, kekhawatiran, ya. Tetapi mari dalam keadaan seperti ini jangan sampai mengurangi hubungan kita, menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Ya, tetap terus, ya, kita percaya Tuhan dalam segala keadaan. Nah, yang kedua yang harus kita lakukan adalah, yang terakhir adalah percaya Tuhan sanggup memulihkan. Percaya Tuhan sanggup memulihkan. Ya, keadaannya memang akhirnya memang benar. Tuhan pulihkan keadaan itu. Tuhan pulihkan kembali keadaan Naomi. Ya, dia kembali ke Bethlehem. Dia pulihkan. Bahkan Ruth ini dia mempunyai suami bernama Boaz. Nah, dan dari keturunan ini akhirnya datang keturunan yaitu Yesus. Nah, itu berarti suatu pemulihan atau jawaban Tuhan yang luar biasa. Ya, kalau kita meninggalkan Tuhan, oke, meninggalkan Tuhan, tapi kita mohon ampun kepada Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan. Hubungan kita kembalikan kepada Tuhan. Memang saat itu kalau dikatakan di Moab ada kematian. Itu siapa? Elimelek, Mahlon, Kilion mati di sana. Ya, dia meninggalkan Bethlehem, ada kematian. Demikian juga kita, mungkin kita mengalami kematian apa? Kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan Tuhan, meninggalkan persekutuan, meninggalkan ibadah, meninggalkan doa-doa kita mengalami kematian. Pengematian, ada kematian rohani kita. Ya, akhirnya mati. Ya, oleh sebab itu mari Bapak-bapak dikasih, jangan sampai rohani kita mati, ya, kita kembali kepada Tuhan, kita ingat lagi Tuhan, ya, menjadi tahun 2023 ini, ya, percaya dan yakin Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan mampu memulihkan segala sesuatu, keadaan segala sesuatu. Kita buka di dalam Yesaya Bapak-bapak. Yesaya 51. Nah. Yesaya 51. Yesaya 51 ayatnya yang ketiga, demikian akan kami bacakan. Yesaya 51 ayat ketiga. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurihnya seperti taman Eden dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Tuhan pulihkan keadaan Sion. Ya. Tuhan pulihkan keadaan Sion. Tuhan pulihkan keadaan Sion saat itu tandus seperti padang gurun. Ya, Tuhan pulihkan seperti taman Eden. Demikian juga hidup kita. Ya, demikian juga hidup kita. Mungkin hidup kita saat ini kita seperti hutan seperti padang belantara. Ya, seperti padang tandus. Ya, kita merasa kering kerohanian kita. Kita merasa kering mungkin dalam rumah tangga kita, ekonomi kita seret, keadaan seperti begini yang tidak baik, ya. Tetapi Tuhan mampu pulihkan keadaan yang tidak baik itu, padang gurun itu dia pulihkan seperti taman Eden, seperti taman Tuhan. Mari Bapak-bapak, kita juga sebagai imam-imam Tuhan, imam-imam kepala rumah tangga yang ada. Mari kita buat rumah tangga kita jangan seperti padang gurun. Padang gurun ada di sana hanya ada kalajengking, ular, kecoa dan yang seperti gitu, ya. Ya, mari kita buat rumah tangga kita seperti taman Eden. Taman Eden itu apa? Taman Eden di situ ada kesukaan, ada sukacita, ya, ada kegembiraan, ya, ada kegembiraan.
Tuhan mampu memulihkan segala sesuatu. Tuhan mampu memulihkan Bethlehem yang dahulu gersang, yang dahulu dilanda kelaparan, Tuhan pulihkan kembali. Sehingga apa? Naomi juga pulih kembali, imannya dipulihkan kembali. Sehingga apa? Dia mengambil keputusan kembali ke Bethlehem, kembali kepada Tuhan. Ya, dia kembali kepada Tuhan. Dan ada pemulihan. Naomi dipelihara oleh Tuhan, Ruth menantunya dipelihara oleh Tuhan, bahkan bersuamikan seorang Boaz. Ya, Boaz ini orang kaya saat itu. Nah, dan dari keturunannya keturunan yaitu bersama silah mereka adalah Yesus, ya, yang dimana Tuhan sebagai Tuhan juru selamat kita. Nah, ada pemulihan Bapak-bapak, ya, dari kematian, ya, dari kematian rohani. Mari kita bangkit kembali kepada Tuhan. Dari padang yang tandus kita berubah lagi supaya rumah tangga kita yang tandus, keadaan yang tandus, mari kita berubah dengan satu cara pandang kita yang baik. Cara pandang kita yang positif, ya. Mungkin saat ini kita memandang keadaan itu dengan cara pandang, aduh sudah nggak mungkin. Tetapi bagi Tuhan segalanya adalah mungkin. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita rubah cara pandang kita, ya, cara pandang kita. Sehingga apa? Melalui cara pandang kita yang positif ini, kita dipulihkan, hidup kita, keluarga, rumah tangga kita, pekerjaan kita dipulihkan kembali. Sekali lagi Bapak-bapak ini oleh Tuhan, menutup kebenaran firman Tuhan yang singkat malam hari ini. Ya, mari kita tetap terus andalkan Tuhan. Dalam segala keadaan apapun kita andalkan Tuhan. Dan yang kemudian kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup, ya, mengubah segala sesuatu. Padang gurun yang gersang dirubah menjadi taman Eden yang luar biasa, yang subur. Rumah tangga, pekerjaan kita, keadaan kita yang seperti padang gurun itu kita dirubah oleh Tuhan menjadi taman Eden. Sehingga apa? Rumah tangga kita senantiasa selalu dapat menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, demikian Bapak renungan firman Tuhan singkat malam hari ini. Kiranya renungan singkat yang mungkin banyak kekurangannya, tetapi kan percaya berdampak luar biasa bagi kita apabila kita mengimani firman Tuhan yang dalam kehidupan kita malam hari ini. Puji Tuhan. El Shaddai Allah Maha Kuasa. Mari Bapak kami undang untuk kita bangkit berdiri semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Tuhan, kami tetap mengamini Engkau, mengimani Tuhan Engkau Yesus. Apapun keadaan kami saat ini ya Bapa, apapun keadaan ekonomi kami, keadaan rumah tangga kami saat ini Bapa, mungkin saat ini kami meninggalkan Tuhan jauh dari Engkau. Malam hari ini kami mohon ampun kepadamu Tuhan, untuk kami kembali kepada Tuhan, sehingga Tuhan mampu, Tuhan sanggup, dan Tuhan akan memulihkan keadaan kami. Tuhan akan memulihkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Tuhan akan memulihkan rumah tangga kami yang tandus saat ini. Ada sukacita yang besar, ada kegembiraan yang besar. Di dalam itu semua nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Kami punya Engkau, Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Bersyukur, berterima kasih Tuhan, kalau saat malam hari ini, pada ibadah perdana kaum pria Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang membawa kami kepada pengertian bahwa sepanjang tahun 2023 kami harus tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun keadaan kami Tuhan, apapun situasi di dalam dunia ini Tuhan, satu yang kami tahu Tuhan, biar kami tidak salah jalan, biarlah kami tidak salah memilih Tuhan, kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami tetap, oh Tuhan, mengandalkan pimpinan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan memimpin menyertai setiap bapak-bapak yang ada di tempat ini. Sepanjang tahun 2023, Tuhanlah di tempat tertinggi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan terus memberkati hambanya yang sudah memberikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memimpin menyertai dalam setiap pelayanannya, setiap pekerjaannya, dan biarlah atas setiap apa yang hamba-Mu perbuat, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih penyertaan Allah, persekutuan daripada Roh Kudus, menyertai kami semua, bapak-bapak yang mengandalkan Engkau sepanjang tahun ini, sepanjang hidup kami, sepanjang kami masih bernafas, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami akhiri ibadah kami. Haleluya, amin.